Ah, Hai guys, kebayang nggak sih, kamu baru aja tiup lilin ulang tahun yang ke-30? Rasanya kayak baru kemarin kita ngerayain Sweet Seventeen. Tahu-tahu udah kepala tiga aja. Tapi, di balik seru-seruan tiup lilin dan buka kado, suka ada rasa cemas yang mulai muncul. Kenapa? Karena usia 30 tahun itu kayak fase yang penting banget dalam hidup. Bukan cuma soal ditanya-tanyain kapan nikah sama keluarga, tapi juga soal keputusan tentang keuangan yang bakal menentukan masa depan kita. Apalagi, di media sosial banyak banget orang-orang sukses di usia muda. Bikin kita jadi suka mikir, gua udah di jalur yang bener belum ya? Nah, buat sebagian orang, usia 30 tahun itu kayak titik balik. Ada yang udah punya keuangan yang stabil, tapi ada juga yang masih berjuang. Yang jelas, di usia ini, kita harus lebih pintar atur uang. Gimana caranya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, kalau ngomongin soal uang di usia 30 tahun, hal pertama yang biasanya muncul di pikiran adalah, sebenarnya berapa sih uang yang ideal buat dimiliki di usia segini? Apakah ada angka pasti yang bisa dijadikan patokan? Pertanyaannya simple, tapi jawabannya nggak sesimpel itu guys. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti gaya hidup, tanggungan, dan tujuan finansial masing-masing. Tapi tenang, kita coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari penghasilan per tahun. Pertama, kita bahas soal penghasilan per tahun. Ini adalah dasar dari semua perencanaan keuangan. Di usia 30-an, idealnya kamu udah punya tabungan dan investasi yang nilainya sama dengan 1 atau 2 kali penghasilan kamu dalam setahun. Ini adalah langkah awal yang penting. Contohnya nih, kamu punya penghasilan sekitar 120 juta rupiah dalam setahun. Jadi, target tabungan dan investasi kamu adalah antara 120 juta sampai 240 juta rupiah. Nah, di usia 30 tahun, kamu harusnya udah punya tabungan dan investasi sekitar 120 juta sampai 240 juta rupiah. Ini bukan cuma angka, tapi juga cerminan dari disiplin dan perencanaan keuangan kamu. Kenapa sih penting banget punya tabungan dan investasi sebanyak itu? Karena ini adalah fondasi dari kebebasan finansial kamu. Ya karena guys, ini adalah hal penting buat mencapai kebebasan finansial di masa depan. Dengan tabungan dan investasi yang cukup, kamu bisa lebih tenang dan fokus pada hal-hal lain yang juga penting dalam hidup. Bayangin deh, kalau kamu punya dana darurat yang cukup, kamu nggak perlu panik lagi kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Dana darurat ini bisa jadi penyelamat di saat-saat tak terduga. Atau kalau kamu punya investasi yang udah jalan, kamu bisa lebih tenang ngadepin masa depan karena aset kamu akan terus bertambah. Investasi ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang membantu kamu mencapai tujuan finansial jangka panjang. Intinya guys, tabungan dan investasi itu kayak pondasi rumah. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh juga masa depan keuangan kamu. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh juga masa depan keuangan kamu. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih disiplin dalam menabung dan berinvestasi. Masa depan yang cerah menanti. Lanjut guys ke poin kedua yang gak kalah penting, yaitu dana darurat. Dana darurat ini adalah salah satu pilar utama dalam perencanaan keuangan yang sehat. Di usia, dana darurat ini ibarat payung gede yang harus selalu siap buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ada masalah datang. Payung ini akan melindungi kita dari hujan deras masalah keuangan yang bisa datang kapan saja. Masalah di sini maksudnya ya kejadian-kejadian yang nggak terduga yang bisa ganggu keuangan kita. Misalnya kayak kehilangan pekerjaan, sakit yang butuh biaya besar, atau bahkan kecelakaan. Semua ini bisa terjadi tanpa kita duga dan tanpa persiapan. Kita bisa kewalahan. Nah idealnya, kamu harus punya dana darurat yang cukup buat nutupin 6-12 bulan pengeluaran. Ini bukan angka yang sembarangan, tapi hasil dari perhitungan matang untuk memastikan kita bisa bertahan dalam situasi darurat. Misalnya nih, pengeluaran bulanan kamu sekitar 5 juta rupiah. Ini termasuk biaya makan, transportasi, tagihan, dan kebutuhan lainnya. Berarti dana darurat yang harus kamu siapin minimal adalah 30 juta sampai 60 juta rupiah. Jumlah ini mungkin terlihat besar, tapi ini adalah investasi untuk ketenangan pikiran kamu. Emang sih, kedengarannya gede banget ya, tapi ini adalah langkah penting untuk memastikan kita nggak terjebak dalam situasi yang lebih sulit di kemudian hari. Tapi percayalah, guys, punya dana darurat yang cukup itu bikin hidup lebih tenang. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Coba bayangin deh,
kalau tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan, sementara kamu punya tanggungan keluarga. Tanpa dana darurat, situasi ini bisa jadi mimpi buruk. Pasti panik banget kan sih? Kalau nggak punya dana darurat, kamu akan merasa tertekan dan bingung harus bagaimana. Nah, dengan punya dana darurat, kamu jadi punya waktu buat cari pekerjaan baru tanpa harus khawatir soal kebutuhan sehari-hari. Kamu bisa fokus mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat kamu. Intinya guys, dana darurat itu ibarat tameng yang melindungi kamu dari risiko keuangan yang nggak terduga. Dengan tameng ini, kamu bisa menghadapi badai keuangan dengan lebih tenang dan percaya diri. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin yang lebih seru, yaitu investasi. Investasi itu penting banget, apalagi buat kita yang udah mulai masuk usia 30-an. Di usia ini, kita harus mulai mikirin masa depan finansial kita dengan lebih serius. Di usia 30-an, investasi itu bukan lagi sekadar pilihan, tapi udah jadi keharusan. Kenapa? Karena di usia ini, kita udah mulai punya penghasilan yang lebih stabil dan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, kita harus pintar-pintar mengelola uang kita. Kenapa? Karena inflasi itu kejam guys. Inflasi bisa bikin nilai uang kita terus berkurang dari tahun ke tahun. Bayangin aja, uang yang kita simpen sekarang, nilainya bisa jauh berkurang di masa depan. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, uang yang kamu simpen di bawah bantal atau di rekening bank, nilainya bakal terus berkurang karena inflasi. Jadi, simpen uang di tempat yang aman aja nggak cukup. Kita harus cari cara biar uang kita bisa berkembang. Jadi, gimana caranya biar uang kita nggak dimakan inflasi? Ya, dengan berinvestasi. Investasi bisa bantu kita ngelawan inflasi dan bahkan ngasih keuntungan yang lebih tinggi. Di usia 30-an, kamu harus mulai alokasikan sebagian uangmu ke investasi yang bisa ngasih keuntungan lebih tinggi dari inflasi. Mulai dari yang kecil dulu, nggak perlu langsung besar. Yang penting, kamu mulai. Ada banyak pilihan investasi yang bisa kamu pertimbangkan. Mulai dari saham yang bisa ngasih keuntungan besar, tapi juga risikonya tinggi. Reksadana yang lebih aman, tapi tetap ngasih keuntungan. Properti yang bisa jadi investasi jangka panjang, sampai emas yang nilainya cenderung stabil. Tapi ingat guys, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan kamu udah paham betul risiko dan potensi keuntungan dari setiap investasi. Jangan asal ikut-ikutan tren tanpa tahu ilmunya. Jangan sampai deh, kamu asal ikutan tren investasi tanpa tahu ilmunya, terus ujung-ujungnya malah rugi. Belajar dulu, pahami dulu, baru ambil keputusan. Nah, buat kamu yang masih pemula di dunia investasi, jangan khawatir. Sekarang udah banyak banget platform edukasi dan aplikasi investasi yang bisa bantu kamu belajar dan mulai berinvestasi dengan mudah. Kamu bisa mulai dari yang paling dasar dulu. Sekarang udah banyak banget platform edukasi dan aplikasi investasi yang bisa bantu kamu belajar dan mulai berinvestasi dengan mudah. Kamu bisa mulai dari yang paling dasar dulu, pelajari konsep-konsep dasar investasi, dan coba praktekkan sedikit demi sedikit. Intinya, guys, investasi itu penting banget buat ngejar kebebasan finansial di masa depan. Dengan investasi yang tepat, kita bisa ngelawan inflasi dan bahkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi, jangan takut untuk mulai berinvestasi dari sekarang. Oke, guys, sekarang kita bahas soal utang. Siapa di sini yang punya utang? Tenang guys, punya utang bukan dosa kok. Yang jadi masalah adalah kalau utangnya nggak dikelola dengan baik. Di usia 30-an, idealnya kamu terbebas dari utang konsumtif kayak cicilan kartu kredit, pinjaman online, atau kredit barang-barang yang nggak produktif. Kenapa? Karena utang konsumtif itu kayak benalu guys. Nggak kerasa, tapi bisa ngerusak kondisi keuangan kamu. Nah, kalau kamu masih punya utang konsumtif, segera lunasi utang-utang itu secepat mungkin. Tapi, bukan berarti semua utang itu buruk ya guys. Ada juga kok utang yang sifatnya produktif. Misalnya kayak utang buat beli rumah atau modal usaha. Utang produktif ini justru bisa bantu kamu mencapai tujuan finansial lebih cepat. Tapi ingat guys, meskipun utangnya produktif, tetap harus dikelola dengan bijak ya. Pastikan cicilan utangnya nggak memberatkan. Dan kamu punya rencana yang matang buat melunasi utang tersebut. Intinya guys, utang itu bisa jadi teman atau musuh, tergantung gimana cara kamu mengelolanya. Nah guys, poin terakhir yang nggak kalah penting adalah punya sumber penghasilan tambahan. Di era digital, kayak sekarang ini, udah banyak banget peluang buat nambah-nambah uang jajan loh. Coba deh, kamu eksplorasi bisnis sampingan atau investasi pasif yang sesuai sama minat dan keahlian kamu.
Misalnya nih, kamu hobi nulis. Nah, kamu bisa coba jadi penulis lepas atau content writer. Atau kamu jago masak, kamu bisa coba jualan makanan online atau buka catering rumahan. Buat kamu yang punya modal lebih, kamu bisa coba investasi di peer-to-peer lending atau reksadana. Intinya guys, jangan cuma ngandelin,